Terima kasih, selamat siang Pak. Saya atas nama Milkianus Reri, mahasiswa STKIP Siti Bakti Ngada, Prodi Pendidikan Musik semester 6. Di sini saya akan melaksanakan UAS mata kuliah landasan pendidikan, dan dengan soal yang diberikan oleh Pak, mencari salah satu tokoh yang ada dalam buku yang sudah diberikan oleh Pak sebelumnya kepada kami untuk membaca dan mereview buku tersebut. Jadi di sini langsung saja saya memilih salah satu tokoh, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia menjadi pendiri dari Muhammadiyah, organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah dibentuk untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di Indonesia. Ahmad Dahlan ingin melakukan pembaruan dan dalam cara berpikir dan beramal sesuai tuntutan agama Islam. Ahmad Dahlan juga sudah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, melainkan bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Baik, dalam riwayat kehidupan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki nama kecil Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Ia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Ki Haji Abu Bakar. Seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ketika masih kecil, Dahlan tidak mendapatkan pendidikan dari sekolah. Keterampilan sastra dasarnya ia dapat dari ayahnya, teman serta saudara iparnya. Pada usia 8 tahun, Dahlan sudah mampu membaca dan menyelesaikan bacaan Al-Quran. Selain itu, sejak kecil Dahlan juga sudah menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Ia pun mulai mendalami ilmu Islam saat sudah beranjak remaja. Saat Dahlan baru masuk berusia 15 tahun, ia pergi naik haji tinggal di Mekah, ya, selama 5 tahun. Pada masa ini Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran baru dalam Islam. Kemudian pada tahun 1888, saatnya ia kembali ke kampung halamannya.
Muhammad Darwis pun berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Jadi setelah kembali ke Jawa pada tahun 1888, ia menikah dengan Siti Walida atau Nyai Ahmad Dahlan, anak dari seorang imam dari Masjid Agung di Yogyakarta. Pada tahun 1909 ia bergabung ke dalam organisasi Budi Utomo. Dari organisasi ini ia berharap dapat memberitahukan reformasi kepada anggotanya. Namun para penduduknya justru mendesak Dahlan untuk mendirikan organisasi sendiri. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan Muhammadiyah, organisasi pendiri sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Perkumpulan ini berdiri tepat pada tanggal 18 November 1912. Sejak awal Dahlan sudah menetapkan bahwa Muhammadiyah tidak bergerak dalam bidang politik, melainkan sosial dan pendidikan. Kemudian pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Permohonan ini pun baru dikabulkan pada 1914 dengan surat ketetapan pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin ini hanya berlaku dan boleh bergerak untuk daerah Yogyakarta saja. Sejak saat itu, organisasi Muhammadiyah pun semakin lama semakin berkembang. Pada tahun 1917 ditambahkan seksi perempuan bernama Asia, buatan istrinya, yang berperan penting dalam memodernisasi kehidupan perempuan Indonesia. Baik, dari kutipan yang sudah dibacakan tadi, Ahmad Dhani merupakan salah satu tokoh penting di Indonesia yang menurut saya sangat luar biasa dengan semua perjuangan dan ketulusannya untuk negara dan bangsa Indonesia ini, terlebih khusus bagi umat Islam yang sudah memanfaatkan dan menikmati apa yang sudah diwariskan oleh beliau. Selain Islam juga semua umat di Indonesia juga mendapatkan hal yang sama seperti Islam, sesuai
pengalaman yang saya dapatkan, SMA Muhammadiyah, juga kampus Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia, ini membuka untuk banyak orang, membuka untuk siapa saja yang mau menempuh pendidikan di situ. Itulah merupakan kebaikan yang ada dalam diri Bapak Ahmad Dahlan. Ada kata-kata yang diucapkan dari Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dalam film, salah satu film itu, yang mengatakan bahwa hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi yang terbaik di mata Allah. Kita tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang. Hidup ini singkat dan hanya satu kali. Manfaatkanlah tidak hanya untuk kepentingan sendiri, Allah beserta orang-orang yang peduli. Insya Allah ini akan diridhoi. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh ulama yang paling terkemuka di Indonesia. Dijuluki sebagai pembaru dan pencerah, Ahmad Dahlan ada simpul bangkitnya kesadaran dan pemikiran umat Islam. Bangkitnya kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaruan pendidikan dan pemikiran umat Islam. Namun, dalam perjalanan tidak selalu mudah. Ia mendapatkan berbagai tantangan yang mengatakan dan menuduh dirinya sebagai kiai palsu, hingga mendapatkan ancaman pembunuhan. Lalu, seperti apakah sejarah tokoh yang mendirikan Muhammadiyah, organisasi yang melahirkan sosok-sosok besar seperti Soekarno, Hamka, dan masih banyak lagi. Inilah yang menjadi contoh untuk kita sebagai pelajar, sebagai peserta didik, untuk terus belajar, terus berkembang dalam membangun negara dan bangsa Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.